Cerita dibuka dengan protagonis bertemu seorang gadis terkenal di sekolah bernama Shino Yuzaki. Saat itu, Yuzaki sedang kesal karena baru saja terjatuh ke selokan, membuat kedua kakinya penuh lumpur. Dengan malu dan marah, Yuzaki menyuruh si cowok berhenti menatapnya karena merasa penampilannya sangat memalukan. Si cowok hanya bisa terpana karena Yuzaki adalah gadis cantik dan populer di sekolah. Ia mencoba menjelaskan kalau sulit untuk tidak melihat, karena cara kaki Yuzaki tersangkut di selokan tadi terlihat sangat pas dan aneh. Yuzaki langsung membantah dan berkata kalau itu bukan sengaja. Ia mulai panik memikirkan bagaimana caranya membersihkan diri karena sebentar lagi harus pergi kerja. Yuzaki mengeluh kalau dia tidak mungkin datang bekerja dengan bau seperti selokan. Cowok itu lalu bertanya jam berapa Yuzaki mulai bekerja dan mencoba memberi saran agar dia bisa membersihkan diri tepat waktu. Namun Yuzaki sadar kalau pulang ke rumah lalu kembali lagi akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Jadi mustahil baginya untuk datang tepat waktu. Melihat situasinya, si cowok akhirnya menawarkan agar Yuzaki memakai kamar mandinya karena apartemennya dekat dari sana. Yuzaki terkejut mendengar tawaran itu. Setelah sempat ragu, akhirnya dia menerima bantuan tersebut dan berterima kasih padanya. Mereka pun berjalan menuju apartemen si cowok. Di sepanjang jalan, cowok itu masih tidak percaya karena baru saja mengajak gadis populer memakai kamar mandinya. Ia merasa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Yuzaki adalah gadis terkenal, sedangkan dirinya hanyalah otaku penyendiri. Karena itu, ia jadi sangat gugup dan salah tingkah. Sesampainya di apartemen, Yuzaki mulai mandi sementara si cowok makin panik memikirkan ada gadis cantik sedang mandi di rumahnya. Ia benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana menghadapi situasi itu. Setelah selesai mandi, Yuzaki keluar dengan tubuh segar dan berterima kasih karena sudah dipinjami pakaian. Si cowok dengan canggung memberikan kantong kertas untuk menyimpan pakaian kotornya sambil berusaha menghindari pikiran aneh-aneh. Ia bahkan menyarankan agar baju Yuzaki dikirim ke Laundry Express supaya cepat bersih, dan Yuzaki setuju. Namun saat hendak pulang, sikap Yuzaki tiba-tiba berubah dingin dan jutek, membuat si cowok bingung. Ternyata Yuzaki hanya menggoda dirinya. Ia menebak si cowok mungkin takut dimarahi orang tuanya karena membawa perempuan ke rumah. Yuzaki pun bertanya apakah dia sedang panik. Cowok itu menjelaskan kalau kedua orang tuanya sedang bekerja di luar negeri dan dia tinggal sendirian. Mendengar itu, Yuzaki malah semakin penasaran dan bercanda apakah dia menyimpan majalah dewasa di rumahnya. Si cowok langsung malu dan membantah keras sambil menyuruh Yuzaki berhenti menggodanya. Yuzaki justru makin jahil dan terus mengerjainya dengan tingkah lucu dan usil. Karena tidak tahan malu, si cowok akhirnya mendorong Yuzaki keluar rumah. Setelah semuanya selesai, ia berpikir mulai besok mereka pasti akan kembali hidup seperti biasa dan tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Namun keesokan harinya, ia malah dikejutkan oleh Yuzaki yang datang dengan suara keras untuk mengembalikan pakaiannya sambil berterima kasih karena sudah membiarkannya mandi di apartemennya. Bisik-bisik dan suara kaget langsung memenuhi kelas, membuat semua orang terkejut melihat kejadian itu. Karena tidak ingin semakin menjadi pusat perhatian, si cowok segera kabur dari sana. Sesampainya di rumah, ia akhirnya bisa bernapas lega. Saat mengeluarkan pakaian dari kantong, ia menemukan sebuah catatan kecil di dalamnya. Di catatan itu terdapat nomor telepon. Namun ia malah berpikir kalau itu mungkin hanya bagian dari rencana Shino Yuzaki untuk mengerjainya. Jadi ia langsung membuang catatan itu ke tempat sampah. Meski begitu, camilan yang diberikan Yuzaki ternyata enak, dan ia berniat menikmatinya nanti. Keesokan harinya, rumor tentang mereka mulai mereda, tetapi orang-orang masih saja membuat gosip dan opini aneh yang tidak jelas. Kepala si cowok terasa pusing mendengar semua komentar tidak penting itu. Namun ternyata, masalah barunya justru datang saat pelajaran dimulai. Yuzaki mulai terus-menerus menusuk punggungnya dengan jari untuk menarik perhatiannya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi Yuzaki tidak berhenti. Menurutnya, gadis populer seperti Yuzaki biasanya cepat bosan, jadi cara terbaik adalah tetap cuek. Akhirnya bel istirahat berbunyi, dan ia merasa lega karena gangguan itu berhenti sementara. Meski beberapa murid masih menatapnya, ia yakin semuanya akan segera reda. Namun saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Yuzaki sedang membicarakan kejadian mereka kepada teman-temannya. Teman-temannya heran kenapa gadis populer seperti Yuzaki bisa tertarik pada penyendiri seperti dirinya. Yuzaki pun meluruskan kesalahpahaman itu. Ia menjelaskan bahwa menurutnya cowok itu adalah orang baik. Bukan tipe idealnya, tetapi seseorang yang terlihat tidak punya niat buruk. Teman-temannya malah mengatakan kalau Fujiwara terlihat lebih seperti cowok penakut daripada cowok baik hati. Mendengar itu, Yuzaki mengingat kembali kejadian saat dirinya terjebak di selokan dan akhirnya pergi ke apartemen Fujiwara. Ia menjelaskan bahwa saat itu dirinya benar-benar tidak punya pilihan selain menerima bantuannya. Yuzaki menegaskan kalau meskipun Fujiwara sangat gugup, dia sama sekali tidak melakukan hal aneh kepadanya. Dari situlah ia yakin kalau Fujiwara memang orang baik. Teman-temannya lalu mengatakan kalau Yuzaki memang cepat menyadari niat asli seseorang, seolah dia sangat peka terhadap situasi seperti itu. Mereka pun mulai menggoda Yuzaki dan bertanya apakah dia pernah pacaran sebelumnya. Di sekolah, Yuzaki masih terus mengganggu Fujiwara dengan tusukan kecil di punggungnya.
Fujiwara jelas kewalahan karena perhatian berlebihan itu, apalagi teman-teman sekelas terus memperhatikannya. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan memutuskan menghadapi Yuzaki. Ia menoleh dan berteriak menyuruh Yuzaki berhenti. Teriakan itu membuat Yuzaki terkejut. Suasana langsung menjadi canggung. Dengan ekspresi sedikit terluka, Yuzaki mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang menunggu sesuatu soal catatan yang ia berikan sebelumnya, mengisyaratkan nomor telepon itu. Fujiwara bingung dan bertanya apa maksudnya, tetapi Yuzaki tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya mendengus kesal lalu pergi, meninggalkan Fujiwara yang makin kebingungan. Saat Yuzaki pergi, Fujiwara merasa seperti mendengar gadis itu bergumam sesuatu pelan. Beberapa hari berikutnya, Yuzaki berhenti mengganggunya. Fujiwara akhirnya kembali tenang, tetapi anehnya ia malah merasa ada sesuatu yang hilang. Walaupun kehidupannya kembali normal, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Ia terus memikirkan interaksi mereka akhir-akhir ini dan bingung dengan perasaannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia sempat berpikir untuk memikirkan semuanya lebih dalam, tetapi akhirnya memilih melupakan saja. Ia memutuskan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menganggap perubahan sikap Yuzaki bukan masalah besar. Malam itu, cuaca mulai memburuk karena topan besar mendekat. Fujiwara melihat berita yang mengatakan bahwa topan nomor 12 akan menghantam Honshu dalam waktu sekitar 2 jam dan banyak layanan transportasi dihentikan. Karena khawatir dengan cuaca yang makin parah, Fujiwara bersiap mengurung diri di rumah. Namun tiba-tiba, larut malam seseorang mengetuk pintu apartemennya. Ia penasaran siapa yang datang malam-malam begini. Saat melihat monitor pintu, ia terkejut karena yang berdiri di luar adalah Yuzaki. Tubuh gadis itu basah kuyup karena hujan. Sebelum Fujiwara sempat mencerna situasinya, Yuzaki langsung bertanya apakah ia boleh menginap di apartemennya malam itu karena kereta sudah berhenti beroperasi akibat topan. Shino Yuzaki bersin sambil memasang ekspresi lelah, terlihat jelas kalau tubuhnya kedinginan setelah kehujanan di luar. Fujiwara melihat dirinya menggigil lalu segera memberikan handuk dan menyuruhnya mengeringkan badan. Yuzaki mengucapkan terima kasih sambil masih sesekali mengendus karena kedinginan. Fujiwara kemudian menawarkan untuk menyiapkan air hangat agar Yuzaki bisa mandi. Yuzaki tampak terkejut sekaligus senang, bahkan memastikan apakah dia benar-benar serius. Fujiwara langsung pergi menyiapkannya. Tak lama kemudian, mandi air hangat itu sudah siap dan Fujiwara memberitahu Yuzaki. Gadis itu langsung merasa sangat terbantu dan menyebut Fujiwara sebagai penyelamatnya. Saat Yuzaki hendak menuju kamar mandi, Fujiwara tiba-tiba menarik kerah bajunya dan mendorongnya masuk ke dalam kamar mandi. Setelah Yuzaki masuk, ia langsung menutup pintu dengan keras sambil mengomel kalau Yuzaki tidak seharusnya terus memakai seragam basah. Yuzaki terlihat bingung dengan cara Fujiwara memperlakukannya, tetapi tetap merasa bersyukur. Ia bahkan bertanya-tanya kenapa Fujiwara sama sekali tidak punya sikap lembut terhadap perempuan. Fujiwara hanya menghela napas lalu pergi meninggalkannya mandi dengan tenang. Sambil menunggu, Fujiwara memikirkan situasi aneh yang sedang terjadi. Menurutnya, kejadian seperti ini biasanya hanya ada di manga atau light novel, di mana cowok dan cewek tiba-tiba tinggal bersama lalu terjadi momen canggung. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau itu hanyalah cerita fiksi, meskipun ia masih teringat bagaimana dinginnya sikap Yuzaki saat pertama kali mereka bertemu. Ia menatap hujan yang semakin deras di luar sambil bertanya-tanya berapa lama biasanya perempuan mandi. Setelah terasa sangat lama, akhirnya Yuzaki keluar dari kamar mandi dengan tubuh segar sambil berkata kalau mandinya benar-benar nyaman. Fujiwara langsung salah tingkah karena sadar Yuzaki mandi cukup lama. Yuzaki lalu bertanya apakah dirinya benar-benar boleh menginap malam itu mengingat situasi topan masih berbahaya. Fujiwara terlihat ragu dan khawatir dengan apa yang mungkin dipikirkan orang tua Yuzaki. Namun Yuzaki menjelaskan kalau ia sudah memberitahu orang tuanya bahwa dirinya menginap di rumah teman perempuan. Mendengar itu, Fujiwara langsung terkejut tetapi mencoba menutupi reaksinya. Yuzaki malah menggoda Fujiwara karena jawabannya terlalu jujur dan mudah ditebak. Mereka kemudian membicarakan bagaimana akhirnya Yuzaki bisa berada di apartemen Fujiwara malam itu. Yuzaki mengaku kalau rumah Fujiwara adalah tempat pertama yang terlintas di pikirannya saat kereta berhenti beroperasi karena topan. Mendengar itu, Fujiwara mulai berpikir kalau Yuzaki sebenarnya jauh lebih mudah diajak bicara dibanding yang ia bayangkan sebelumnya, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Sementara itu, Yuzaki mulai mencuci seragam sekolahnya sendiri karena kemungkinan besar laundry dan tempat cuci pakaian tutup akibat topan. Saat mencuci, Yuzaki heran karena Fujiwara ternyata tidak pernah memperhatikan label cara mencuci di bajunya sendiri. Ia menggoda Fujiwara karena terlalu banyak berasumsi tentang dirinya. Yuzaki membela diri dan mengatakan kalau dia juga bisa mengurus pekerjaan rumah tangga dengan baik. Fujiwara langsung meminta maaf, membuat Yuzaki merasa menang dalam perdebatan kecil mereka. Percakapan mereka terus berlanjut dengan lebih santai. Yuzaki mulai menceritakan kehidupan sehari-harinya, seperti pekerjaannya di sebuah kafe dan bagaimana ia membantu keluarganya di rumah. Fujiwara mendengarkan dengan serius dan mulai sadar kalau Yuzaki ternyata jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab daripada yang selama ini ia kira. Ia bahkan mengakui kalau pandangannya terhadap Yuzaki mulai berubah. Mendengar itu,
Yuzaki tersenyum senang dan mengatakan kalau berbicara dengan Fujiwara ternyata sangat menyenangkan. Setelah itu, Fujiwara memutuskan membantu Shino Yuzaki mencuci pakaian. Namun saat ia tanpa sadar hendak mengambil pakaian Yuzaki, gadis itu langsung panik dan wajahnya memerah. Dengan malu-malu ia berteriak kalau pakaian dalamnya harus dicuci sendiri. Fujiwara baru sadar dengan situasinya dan langsung meminta maaf berkali-kali sambil mundur, membiarkan Yuzaki menyelesaikannya sendiri. Saat sedang menjemur pakaian, Yuzaki melihat seragam Fujiwara digantung sembarangan di sudut ruangan. Ia menegur Fujiwara dan mengatakan kalau seragam itu harus dirawat dengan lebih baik. Fujiwara kemudian menyarankan menyalakan mode pengering pada AC agar pakaian lebih cepat kering. Setelah semuanya selesai, mereka duduk canggung di sofa sambil mencoba memikirkan kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Saat mencari sesuatu untuk mengisi waktu, Fujiwara menemukan konsol game lama miliknya. Yuzaki langsung terlihat antusias dan mereka akhirnya bermain bersama, meskipun gamenya sudah cukup jadul. Saat bermain, Yuzaki memperingatkan Fujiwara agar tidak memakai item tertentu dalam game karena bisa menukar posisi pemain. Namun Fujiwara malah tetap mengaktifkannya, membuat posisi mereka tertukar dan Yuzaki langsung kesal. Ia protes sambil memukul Fujiwara dengan bercanda. Tiba-tiba listrik padam akibat badai topan, membuat mereka berdua kaget. Mereka langsung terdiam di tengah ruangan gelap sambil mencoba memahami situasi mendadak itu. Kini mereka hanya bisa duduk bersama di ruangan yang benar-benar gelap. Yuzaki berkomentar tentang betapa pekatnya ruangan itu dan bertanya kapan listrik akan menyala kembali. Fujiwara menjawab kalau dengan kondisi topan seperti ini, mungkin listrik tidak akan kembali dalam waktu dekat. Yuzaki mengeluh karena mereka sedang seru-serunya bermain game, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Fujiwara kemudian menyadari waktu sudah lewat tengah malam dan menyarankan mereka tidur saja meskipun listrik masih mati. Yuzaki lalu bertanya di mana dirinya harus tidur. Fujiwara mengatakan bahwa Yuzaki bisa memakai tempat tidur di kamarnya. Dalam hati, ia sangat bersyukur karena sebelumnya sudah membereskan barang-barang memalukan di kamarnya. Yuzaki menggoda Fujiwara soal itu tetapi tetap berterima kasih atas perhatiannya. Fujiwara mengatakan bahwa dirinya akan tidur di sofa dan menyuruh Yuzaki tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka sempat membicarakan soal tidak adanya futon tambahan di rumah. Yuzaki juga mengetahui kalau kamar orang tua Fujiwara tidak bisa dipakai karena kedua orang tuanya sedang bekerja di luar negeri. Fujiwara hanya meminta satu hal, yaitu jangan sampai dirinya dianggap cowok mesum atau orang jahat. Ia menyuruh Yuzaki santai saja dan tidur di tempat tidur dengan nyaman. Yuzaki kembali mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan menginap. Namun Fujiwara malah berkata kalau Yuzaki benar-benar perhatian, seharusnya dia tidak datang ke apartemennya sejak awal. Meski begitu, nada bicara Fujiwara sebenarnya tidak terdengar serius. Saat bersiap tidur, Yuzaki bertanya di mana kamar Fujiwara karena ruangan terlalu gelap untuk melihat. Fujiwara mencoba menjelaskan arah kamarnya, tetapi Yuzaki tetap tidak mengerti. Dengan pasrah, Fujiwara akhirnya menggunakan senter dari ponselnya untuk menuntunnya. Saat itulah Yuzaki tiba-tiba memegang tangannya, membuat Fujiwara langsung salah tingkah. Ia terkejut karena tangan Yuzaki terasa sangat dingin. Yuzaki lalu bercanda tentang mitos, tangan dingin berarti hati hangat. Fujiwara menolak mempercayainya, tetapi Yuzaki bersikeras kalau mungkin ada benarnya sambil tertawa kecil. Fujiwara kemudian mengucapkan terima kasih padanya. Dengan bangga, Yuzaki langsung berkata, "Lihat kan? Aku sebenarnya baik, kan?" Namun suasana mendadak menjadi lebih serius ketika Fujiwara mengatakan kalau dirinya benar-benar menganggap Yuzaki orang yang baik, bukan sekadar bercanda. Yuzaki bingung kenapa Fujiwara tiba-tiba berterima kasih seperti itu. Fujiwara menjelaskan bahwa meskipun dirinya sering bersikap dingin dan canggung, Yuzaki selalu memperlakukannya dengan normal. Mendengar itu, wajah Yuzaki langsung memerah. Ia mengatakan kalau kata-kata manis seperti itu tidak akan memberinya apa-apa. Namun Fujiwara tetap mengucapkan terima kasih sekali lagi karena Yuzaki tetap menjadi dirinya sendiri. Yuzaki kembali menggoda Fujiwara dengan ringan, tetapi suasana di antara mereka mulai terasa lebih hangat. Fujiwara akhirnya menunjukkan tempat tidur untuk Yuzaki. Malam semakin larut, dan tiba-tiba Fujiwara mendengar suara aneh seperti sesuatu mengepak di dalam kegelapan. Ia langsung panik dan buru-buru memeriksa keadaan Yuzaki, takut terjadi sesuatu. Namun ternyata Yuzaki hanya sedang menggeliat di dalam selimut sambil menendang-nendangkan kaki. Melihat itu, Fujiwara menghela napas lega dan bergumam kalau selama tidak ada masalah berarti semuanya baik-baik saja. Ia lalu kembali ke sofa dan memutuskan melewatkan rutinitas begadang malamnya demi tidur lebih cepat. Keesokan paginya, Fujiwara malah dibangunkan dengan kasar ketika Yuzaki memukul kepalanya menggunakan sendok sayur. Rupanya ia tidur terlalu nyenyak sampai Yuzaki harus membangunkannya berkali-kali. Dahi Fujiwara masih terasa sakit setelah dipukul, sementara Shino Yuzaki dengan tegas mengatakan kalau itu salahnya sendiri karena susah dibangunkan. Fujiwara mengeluh kesal, tetapi Yuzaki hanya mengabaikan protesnya. Tak lama kemudian, aroma makanan lezat mulai tercium dari dapur. Saat Fujiwara melihat meja makan, ia terkejut karena ternyata Yuzaki sudah menyiapkan sarapan lengkap. Yuzaki menjelaskan kalau tadi pagi, setelah topan reda,
ia keluar sebentar untuk membeli bahan makanan meskipun pilihan di toko sudah sangat sedikit. Fujiwara mencoba mengganti uang belanja yang sudah dipakai Yuzaki, tetapi gadis itu langsung memukulnya lagi sambil memarahi dirinya karena malah memikirkan soal uang. Yuzaki menggoda Fujiwara karena terlalu kaku dan bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan normal. Setelah sedikit adu mulut dan bercanda, Fujiwara akhirnya benar-benar mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Yuzaki langsung tersenyum puas dan berkata, "Nah, begitu dong." Mereka pun duduk bersama menikmati sarapan. Fujiwara sekali lagi mengucapkan terima kasih atas makanannya. Setelah itu, mereka berjalan menuju sekolah bersama. Bagi keduanya, ini adalah pertama kalinya pergi ke sekolah bersama lawan jenis, sehingga suasananya terasa aneh tetapi juga menyenangkan. Di tengah perjalanan, Yuzaki memberikan secari kertas berisi kontaknya. Ia meminta maaf karena tulisannya berantakan akibat menulisnya terburu-buru sebelum Fujiwara bangun tadi pagi. Dengan antusias, Yuzaki menyuruh Fujiwara jangan sampai kehilangan catatan itu lagi dan meminta dirinya mengirim pesan nanti. Fujiwara hanya bisa menerima kertas itu sambil gugup. Namun ketika mereka tiba di sekolah, para murid langsung mulai berbisik dan bergosip saat melihat mereka datang bersama. Banyak yang langsung mengira Fujiwara adalah pacar Yuzaki, membuat Fujiwara sangat terkejut. Rumor menyebar dengan cepat dan semua orang mulai menatapnya. Bahkan ada yang mengatakan hal konyol seperti Yuzaki pasti sudah dicuci otak atau dihipnotis sampai mau dekat dengannya. Yuzaki menyadari tatapan aneh itu dan bertanya-tanya kenapa semua orang ribut sendiri. Fujiwara kemudian menyarankan agar mereka menjaga jarak di sekolah supaya tidak menarik perhatian lebih banyak lagi. Meskipun terlihat sedikit kecewa, Yuzaki akhirnya setuju. Fujiwara lalu menenangkan dirinya dengan berkata kalau mereka masih bisa berbicara di luar sekolah, dan ia juga akan menghubungi Yuzaki nanti lewat pesan. Walaupun situasinya terasa canggung, Yuzaki tetap mengingatkan Fujiwara agar tidak melupakan janjinya untuk tetap berhubungan dengannya. Yuzaki kemudian pergi meninggalkannya di halaman sekolah, sementara Fujiwara hanya bisa berdiri diam sambil memikirkan bagaimana hidupnya kini tiba-tiba terhubung erat dengan gadis populer seperti dirinya. Fujiwara lalu berjalan masuk ke sekolah sambil berpikir kalau badai rumor tentang dirinya dan Yuzaki mungkin akhirnya sudah mereda. Di sekitar lorong, para murid masih bergosip tentang mereka yang datang bersama pagi tadi. Ada juga yang berkomentar kalau sekarang mereka pura-pura saling tidak kenal. Namun Fujiwara merasa lega dan mengira kehidupan sekolahnya akhirnya bisa kembali tenang. Tiba-tiba, seorang guru bernama Keiko Minakaoka memanggilnya dengan suara keras di lorong dan meminta bantuannya. Fujiwara heran bagaimana gurunya bisa menyadari keberadaannya meskipun dirinya selalu berusaha tidak menonjol. Saat ditanya, Keiko hanya mengabaikan pertanyaan itu dan langsung mengatakan kalau ia membutuhkan bantuan Fujiwara untuk sesuatu. Ketika mereka berjalan bersama, Keiko menyebut bahwa Fujiwara adalah murid dengan nilai terbaik di angkatannya. Ia bahkan bertanya apakah Fujiwara merasa sekolah terlalu mudah baginya. Fujiwara menjawab dengan rendah hati, tetapi Keiko tetap kagum dan mengatakan kalau dirinya mungkin bisa dengan mudah lolos ujian universitas terkenal. Ia penasaran kenapa Fujiwara malah memilih sekolah biasa seperti itu. Fujiwara menjelaskan kalau alasan dirinya masuk sekolah itu sangat sederhana, yaitu karena lokasinya paling dekat dengan apartemennya. Sesampainya di ruang arsip sejarah sekolah, Keiko mengungkapkan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menyortir dokumen lama. Meskipun pekerjaannya terlihat merepotkan, Fujiwara tetap setuju membantu. Namun di tengah pekerjaan itu, Keiko tiba-tiba bertanya apakah Fujiwara mulai dekat dengan Yuzaki. Pertanyaan mendadak itu membuat Fujiwara tersedak kaget. Keiko mengatakan kalau Yuzaki biasanya sangat menjaga jarak dengan laki-laki, jadi para guru cukup heran melihat dirinya bisa akrab dengan Fujiwara. Fujiwara langsung membantah dan mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak sedekat itu. Tempat duduk mereka saja kebetulan bersebelahan. Mendengar jawaban itu, Keiko mulai memberikan pandangannya tentang Yuzaki. Ia menduga Yuzaki mungkin pernah mengalami pengalaman buruk dengan laki-laki di masa lalu. Karena itulah Yuzaki cenderung bersikap dingin sebagai bentuk perlindungan diri. Meskipun Shino Yuzaki sebenarnya tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain, ternyata dirinya sangat sensitif saat berhubungan dengan laki-laki. Keiko Minakaoka melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa Yuzaki perlu perlahan mengatasi ketidaknyamanannya terhadap pria. Menurutnya, cepat atau lambat Yuzaki tetap harus berinteraksi dengan laki-laki di masyarakat nanti. Lalu Keiko tiba-tiba memberikan ide yang sangat mengejutkan. Ia menyuruh Fujiwara untuk berpacaran dengan Yuzaki. Fujiwara langsung terdiam kaget mendengar usulan itu dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun Keiko terus meyakinkannya bahwa berpacaran dengan Yuzaki akan membawa keuntungan bagi mereka berdua. Menurut Keiko, hubungan itu bisa membantu Yuzaki menjadi lebih nyaman dengan laki-laki. Di sisi lain, kehidupan sekolah Fujiwara yang membosankan juga bisa menjadi lebih menyenangkan. Keiko mengatakan kalau Fujiwara terlihat seperti anak yang kesepian dan tidak terlalu menikmati hidupnya. Ia percaya kalau Fujiwara mulai mengambil langkah baru dalam hidupnya. Hal itu bisa menciptakan perubahan besar dan membuat kehidupannya jauh lebih berwarna. Meski penjelasan itu terdengar masuk akal, Fujiwara tetap ragu. Ia mengatakan kalau dirinya bahkan belum yakin ingin menjalin hubungan dengan seseorang. Selain itu,
Ia juga memikirkan bagaimana perasaan Yuzaki sendiri soal semua ini. Namun Keiko malah menepis keraguan tersebut. Ia berkata bahwa terkadang alasan seseorang menyukai orang lain tidak terlalu penting. Menurutnya, seiring waktu berjalan, banyak orang bahkan tidak bisa menjelaskan secara pasti kenapa mereka jatuh cinta. Percakapan itu pun berakhir, tetapi Fujiwara merasa lelah dan pikirannya kacau. Ia terus memikirkan apakah kata-kata Keiko tadi sebenarnya masuk akal atau tidak. Setelah pulang ke rumah, Fujiwara langsung menjatuhkan tubuhnya ke tempat tidur karena kelelahan. Di sana ia teringat dengan janjinya kepada Yuzaki untuk menghubunginya lewat pesan. Setelah sempat ragu cukup lama, akhirnya ia memberanikan diri mengirim pesan kepada Yuzaki. Tak disangka, Yuzaki langsung membalas dengan sangat cepat sambil berterima kasih karena Fujiwara menepati janjinya. Fujiwara sampai kewalahan mengikuti kecepatan balasan pesan Yuzaki yang terus datang tanpa jeda. Di tengah percakapan itu, Yuzaki mengajak Fujiwara bertemu hari Minggu karena ia ingin berlatih membuat makanan manis. Fujiwara akhirnya setuju, meskipun dirinya masih merasa gugup. Hari Minggu pun tiba, dan mereka bertemu di stasiun kereta. Yuzaki datang dengan pakaian santai yang berbeda dari biasanya. Fujiwara memperhatikan kalau penampilannya terlihat jauh lebih santai dan nyaman dibanding saat di sekolah. Saat mereka sedang berbincang, Yuzaki tiba-tiba dengan gugup mengatakan kalau dirinya membawa seseorang bersamanya. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil muncul dengan malu-malu dari balik tubuh Yuzaki, mengintip ke arah Fujiwara dengan ekspresi lucu. Namun Fujiwara tidak terlalu terkejut. Ia langsung merasa kalau gadis kecil itu pasti adalah seseorang yang sangat penting bagi Yuzaki.